Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CAS-NP3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Untuk menjaga prinsip pelayanan prima, penting untuk A. Mengabaikan feedback dari pelanggan, B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf, C. Menurunkan standar layanan, D. Mengurangi jumlah staf layanan pelanggan, E. Menggunakan bahasa yang tidak formal. Jawabannya adalah B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf. Kita lihat pembahasannya. Melakukan pelatihan rutin untuk staf membantu memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan konsisten dan berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Jadi opsi A, C, D, E itu adalah contoh yang mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan prima seperti mengabaikan feedback, menurunkan standar layanan, mengurangi jumlah staf layanan, dan menggunakan bahasa yang tidak formal. Seperti itu. Next. Soal nomor 2. Ketika menghadapi keluhan pelanggan, penting untuk A. Menghindari kontak langsung dengan pelanggan, B. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi, C. Menyalahkan pihak lain atas kesalahan, D. Menunda penyelesaian keluhan, E. Mengabaikan perasaan pelanggan. Jawabannya adalah B. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi. Kita lihat pembahasannya. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi dapat menunjukkan profesionalisme dan komitmen untuk menyelesaikan keluhan dengan cara yang memuaskan. Kita lihat opsi A, menghindari kontak secara langsung dengan pelanggan. Ini tidak tepat karena pelanggan butuh kita sebagai penanggung jawab keluhan pelanggan untuk menerima keluhan-keluhan yang akan disampaikan oleh pelanggan. Kemudian opsi C, menyalahkan pihak lain atas kesalahan. Ini tidak benar karena kita harus klarifikasi dulu dari berbagai pihak. Kita tidak bisa langsung menuduh pihak lain itu salah atau pihak lain itu tidak benar. Seperti itu. Kemudian D, menunda penyelesaian keluhan. Ini adalah salah satu yang menyebabkan keluhan pelanggan itu menjadi menumpuk. Kemudian opsi E, mengabaikan perasaan pelanggan. Ini tidak baik karena kita berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan dengan cara yang memuaskan pelanggan. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, perusahaan sering menggunakan A. Jumlah iklan yang ditayangkan, B. Survei kepuasan pelanggan, C. Tingkat penjualan produk, D. Jumlah produk yang dikembalikan, E. Lokasi toko. Jawabannya adalah B. Survei kepuasan pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Survei kepuasan pelanggan adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan yang diterima. Kalau dari opsi A, C, D, E itu hanya untuk data-data yang akan dimasukkan database perusahaan dan bukan merupakan alat untuk mengukur kepuasan pelanggan. Next. Soal nomor 4. Dalam layanan pelanggan, pendekatan proaktif berarti A. Menunggu pelanggan menghubungi untuk menyelesaikan masalah, B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi, C. Mengabaikan keluhan yang tidak langsung disampaikan, D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan, E. Hanya menangani masalah jika pelanggan sangat marah. Jawabannya adalah B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi. Kita lihat bahasannya. Pendekatan proaktif melibatkan mencari potensi masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kita lihat dari opsi A, menunggu pelanggan menghubungi untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan contoh proaktif tapi adalah contoh dari reaktif.
Kemudian opsi C, mengabaikan keluhan pelanggan yang tidak langsung disampaikan. Ini tidak tepat karena dalam layanan pelanggan kita harus menerima seluruh keluhan. Kemudian di opsi D, mengurangi interaksi dengan pelanggan, salah satu contoh dalam layanan pelanggan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di opsi E, hanya menangani masalah jika pelayanan sangat marah. Ini adalah salah satu contoh reaktif dan malah akan membuat pelanggan yang tadinya hanya komplain mungkin tidak berat, jadi malah tambah kompleks komplainnya. Seperti itu. Next. Soal nomor 5. Salah satu cara untuk meningkatkan prinsip pelayanan prima adalah dengan A. Mengurangi jumlah kontak dengan pelanggan. B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. C. Menyederhanakan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. D. Mengabaikan permintaan khusus pelanggan. E. Mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya. Jawabannya adalah B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan membantu memberikan layanan yang cepat dan efisien yang merupakan bagian dari prinsip pelayanan prima. Jadi prinsip pelayanan prima adalah kita fokus ke customer ya teman-teman. Customer is number one. Opsi A, C, D, E adalah salah satu bentuk yang bukan dari prinsip pelayanan prima seperti mengurangi jumlah kontak dengan pelanggan, menyederhanakan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan, kemudian mengabaikan permintaan khusus pelanggan, dan apalagi mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.